Oke teman-teman, kembali dengan Kak Vino di sini. Kita akan melanjutkan pembahasan kimia kita tentang termokimia ya. Jadi ini adalah bab 2 di kelas 11 ya. Nah, termokimia ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian, mungkin 4 atau 5 bagian ke belakang ya, karena materinya cukup panjang ya teman-teman. Dan kita akan bahas bagian yang pertama dulu, itu tentang konsep entalpi. Ya. Jadi termokimia adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara kalor dengan reaksi kimia. Seperti itu. Kemudian, reaksi yang dianalisa perubahan energinya kita sebut sebagai sistem, sedangkan bagian lain dari alam di mana sistem berinteraksi itu disebut dengan lingkungan. Oke ya. Nah, ada 3 macam sistem, yaitu sistem yang terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Seperti itu. Jadi, kalau tertutup hanya ditutup aja, tapi kalau terisolasi itu biasanya dia sudah divakumkan seperti itu ya. Nah, entalpi itu adalah energi yang terkandung dalam zat. Suatu reaksi kimia yang terjadi selalu disertai perubahan entalpi. Jadi kita mau menghitung nilai energi dalam suatu perubahan reaksi seperti itu ya. Nah, intinya ada 2 jenis reaksi kimia, yaitu reaksi eksoterm. Kita tahu bahwa ekso itu adalah reaksi yang membebaskan atau melepaskan kalor. Dia punya delta H atau perubahan entalpi bernilai negatif. Contoh reaksi eksoterm itu misalkan reaksi penguraian, reaksi pembakaran, reaksi pengembunan. Sedangkan reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap atau menerima kalor. Ya, reaksi ini mempunyai delta H yang nilainya adalah positif. Contoh dari reaksi endoterm misalkan reaksi pembentukan zat, penetralan, dan peleburan. Seperti itu. Ya, jadi kalau eksoterm itu energinya akan dikeluarkan dari sistem ke lingkungan, sedangkan kalau endoterm itu energinya diserap dari lingkungan ke sistem. Pengertian sederhana juga kita bisa lihat dalam ilustrasi ini. Ketika endoterm itu sistemnya menyerap kalor, energinya bertambah. Jadi pada saat awal mula reaksi terjadi itu dia membutuhkan energi sekian, tetapi pada saat hasil akhir itu energinya lebih tinggi. Sehingga di sini terjadi delta H-nya adalah positif. Sedangkan kalau reaksi eksoterm itu awalnya dengan akhirnya lebih rendah akhirnya, sehingga delta H-nya itu bernilai negatif karena energinya turun seperti itu ya. Nah, kemudian perubahan entalpi sendiri kita akan kenal ada 4 perubahan entalpi yang akan dibicarakan, yaitu perubahan entalpi pembentukan kita sebut sebagai delta HF ya. Itu adalah besarnya energi untuk pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya pada 298 Kelvin dan 1 atm. Biasanya entalpi pembentukan standar akan bertanda negatif. Kemudian perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD itu adalah besarnya energi untuk menguraikan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada 298 Kelvin dan 1 atm. Ini adalah kebalikan dari delta HF dan biasanya otomatis bertanda positif. Kemudian perubahan entalpi pembakaran standar atau delta HC itu adalah besarnya energi dari pembakaran 1 mol suatu zat dan biasanya reaksi pembakaran itu merupakan reaksi eksoterm atau bertanda negatif ya. Dan yang terakhir yang sering kita temukan adalah entalpi penetralan standar. Itu biasanya terjadi pada saat reaksi asam ditambah basa yang menghasilkan garam plus air seperti itu. Ya, itu adalah jenis perubahan entalpi. Kemudian ada hal-hal penting mengenai delta H. Pada setiap reaksi kimia yang dilengkapi harga delta H, koefisien reaksi akan selalu menyatakan jumlah mol. Jadi kalau koefisiennya 1 itu dianggap 1 mol dan seterusnya. Kemudian harga delta H akan bergantung pada jumlah zat. Jika reaksi dibalik, tanda delta H akan dibalik. Kemudian kalau reaksi dikalikan X, harga delta H juga harus dikalikan dengan X seperti itu. Ya. Nah, kita lihat beberapa contoh soal. Misalkan seperti ini. Seorang siswa melarutkan padatan NaOH ke dalam HCl dalam sabung reaksi. Setelah bereaksi, ternyata tabung reaksi menjadi hangat. Dari reaksi itu tentukan sistem lingkungan dan sifat reaksinya. Jadi misalkan ini ada tempat, di sini ada NaOH dan HCl. Ya. Nah, kalau kita bilang ini sistem, ya sistem adalah yang bereaksi, yaitu NaOH dan HCl. Sedangkan yang disebut sebagai lingkungan itu adalah yang di luar sistem,
kita bisa sebut sebagai tabung reaksinya. Ya, ini adalah sistemnya, lingkungannya. Kemudian misalkan ruangan itu adalah sistem. Ya. Sedangkan di sini sudah diberikan bahwa tabung reaksi menjadi hangat. Nah, kalau tabung reaksi menjadi hangat itu artinya sistemnya membuang kalor ke luar kan. Gitu. Jadi kalornya itu akan dibuang keluar sehingga bagian tabungnya terasa menjadi hangat. Sehingga dari sini jenis reaksinya adalah reaksi eksoterm. Jangan kebalik ya teman-teman. Jadi bukan berarti kalau hangat itu adalah reaksi endo ya, tapi ini adalah reaksi eksoterm. Kemudian yang kedua, perhatikan data di atas. Jika T adalah merupakan suhu akhir reaksi dan suhu awal adalah 26 derajat Celcius, maka reaksi yang menunjukkan reaksi eksoterm. Nah, soal seperti ini, kalau suhunya itu digambarkan ada di luar, maka suhu ini adalah suhu lingkungan. Ya. Sehingga kalau kita punya reaksi suhu awalnya adalah 26, ya, kemudian akhirnya adalah 25 lingkungannya, maka di sini artinya suhu lingkungannya itu menjadi lebih dingin ya. Nah, kalau suhu lingkungan menjadi lebih dingin, kita tulis saja teman-teman prinsipnya. Jadi kalau suhu lingkungan dingin, ya, suhu lingkungan menjadi dingin, maka reaksinya adalah reaksi endotherm. Karena kan kalornya itu diserap oleh sistem ya, itu makanya menjadi endotherm seperti itu. Nah, artinya kita bisa melihat kalau suhu lingkungannya dari 26 menjadi 25 berarti itu adalah reaksi endo, sehingga kita bisa simpulkan reaksi-reaksi yang dia menjadi lebih kecil daripada 26 itu maka reaksinya adalah reaksi endo. Sedangkan yang lebih besar itu adalah reaksi ekso ya, seperti itu. Ini adalah endo, ini adalah ekso. Jadi reaksi yang menunjukkan eksoterm itu adalah reaksi nomor 2, nomor 3, dan nomor 5. Ya, seperti itu teman-teman. Kemudian, nomor 3, buatlah persamaan reaksi pembentukan CaCO3 jika diketahui delta H sama dengan minus 340 kJ per mol. Ini kita bicara tentang cara membentuk reaksi. Jadi, kalau kita ingin membentuk CaCO3, ending akhirnya adalah CaCO3. Nah, CaCO3 ini kalau kita jabarkan maka menjadi Ca ditambah C ditambah O. Tetapi khusus untuk O itu dia akan merupakan molekul diatomik. Jadi pasti O2 ya. Biasanya itu HNO ya, ini yang golongan yang selalu berbentuk molekul diatomik seperti itu. Nah, artinya ini adalah reaksinya. Dan untuk yang mau dibicarakan CaCO3 ini koefisiennya harus 1 mol karena delta H di sini adalah minus 340 kJ per mol. Artinya untuk membentuk 1 mol CaCO3 kita bebaskan kalor 340 kJ. Nah, berarti yang sebelah kiri harus kita sederhanakan. Jadi ini bisa kita kalikan 3/2 supaya setara. Itu aja untuk membuat persamaan reaksi pembentukan. Kemudian, buatlah persamaan reaksi penguraian CH3COOH jika diketahui delta H adalah 620 kJ per mol. Jadi, ini kebalikan dari yang tadi. Kita memiliki CH3COOH dan akan kita uraikan. Jadi, kalau diuraikan ini akan menjadi C ditambah H ditambah O. Tapi kalau H itu adalah berupa H2, O itu berupa O2. Seperti itu. Nah, kemudian kita berikan delta H adalah 620 kJ per mol. Nah, kita setarakan CH3COOH-nya wajib 1. Nah, kita setarakan. C ada 2, berarti ini kita kalikan 2. Kemudian H-nya ada 4, berarti kita kalikan 2. O-nya kita sudah 2 ya, berarti sudah beres seperti itu. Itu adalah persamaan reaksi penguraian CH3COOH. Kemudian, buatlah reaksi pembakaran CH3COOH jika diketahui nilai delta H minus 620. Ya, prinsipnya sama saja ya. Nah, cuman kalau reaksi pembakaran itu kita akan reaksikan dengan O2. Dan hasilnya kalau dia berupa CHO, pasti akan menjadi CO2 dan H2O. Delta H-nya adalah minus 620 kJ per mol. Kita tinggal setarakan, ini harus
yang CH3COOH-nya wajib hanya satu molekulnya. Jadi ini dikalikan 2. Kemudian H-nya di sini 4, berarti ini kalikan 2. Dan O-nya 4 ditambah 2, 6. 6 di sini sudah ada 2, berarti di sini tinggal kurang 4 lagi. Jadi reaksinya adalah seperti itu. Jadi diingat-ingat bahwa reaksi harus setara ya, nggak boleh enggak ya. Jadi prinsipnya adalah teman-teman bisa menyetarakan konsep reaksinya. Kemudian soal berikutnya, jika diketahui N2 plus 2O2 menjadi 2NO2, delta H-nya adalah minus 283 kJ, maka tentukan besar perubahan entalpi. Yang pertama adalah pembentukan 1 mol NO2. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa reaksi ini adalah N2 ditambah 2O2 menjadi 2NO2. Nah, ini bisa kita anggap sebagai reaksi pembentukan, tetapi ini adalah 2 mol NO2. Ya, sehingga kalau kita mau mencari pembentukan 1 mol NO2, itu artinya reaksinya adalah ini yang di sebelah kanan itu hanya 1 mol NO2. Sehingga ini adalah setengah N2 ditambah O2 menjadi NO2. Nah, kalau teman-teman lihat di sini delta H-nya berarti akan dibagi 2 juga karena reaksinya dibagi 2. Jadi kita dapatkan angka minus 141,5 kJ. Seperti itu. Nah, kemudian yang B adalah pembakaran 0,8 mol gas nitrogen. Nah, jadi kalau reaksi ini itu kan kita sudah bisa anggap ini sebagai pembakaran 1 mol gas nitrogen. Ya, jadi ini nitrogennya dibakar dengan O2, tapi 1 mol. Artinya kalau pembakarannya 0,8, berarti delta H-nya tinggal dikalikan 0,8 saja. 0,8 kita kalikan dengan minus 283 ya. Di sini kita akan dapatkan angka 226,4. Ya, jadi teman-teman bisa melihat dari koefisien ya seperti itu. Jadi kalau koefisien 1 kita anggap 1 mol. Nah, kemudian ini penguraian 0,4 mol nitrogen dioksida. Nah, seandainya kita mau menguraikan 1 mol nitrogen dioksida, itu kan berarti NO2 menjadi setengah N2 ditambah O2. Nah, ini delta H-nya adalah plus 141,5 kJ ya, berdasarkan reaksi yang ini. Nah, ini artinya adalah penguraian untuk 1 mol. Bagaimana kalau untuk 0,4 mol? Ya, berarti delta H-nya tinggal kita kalikan 0,4. Jadi 0,4 kita kalikan 141,5 ya. Kita dapatkan angka 56,6 kJ. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Kalau reaksinya kita balik, delta H-nya juga dibalik. Kalau reaksinya dikalikan, delta H-nya juga dikalikan. Seperti itu. Berikutnya, diketahui reaksi pembentukan amonia atau NH3. Reaksinya seperti ini ya. N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Pertanyaannya adalah jumlah kalori yang dilepaskan pada pembentukan 6,8 gram amonia. Nah, amonianya itu ini teman-teman. Jadi, dia membentuk 2NH3. Ini berarti artinya untuk minus 184 kJ ini adalah untuk 2 mol. Nah, sekarang yang diminta adalah untuk 6,8 gram ya. Nah, kita bisa mencari mol dengan prinsip massa dibagi MR kan. Jadi 6,8 MR-nya NH3 itu 17. Jadi kita bisa dapatkan 0,4 mol. Nah, kalau diketahui bahwa untuk 2 mol itu dibebaskan minus 184, maka untuk 0,4 mol berarti kalornya berapa? Kalor bisa kita simbolkan dengan C. Ya tinggal gini aja teman-teman pakai perbandingan. 0,4 per 2 dikalikan minus 184. Seperti itu ya. Jadi kita bisa hitung ini ketemunya kira-kira minus 36,8 kJ. Jadi ketika ada gram, volume ya kita kembalikan ke konsep mol lagi. Kemudian ini diketahui reaksi H2 ditambah Br2 menjadi 2HBr itu delta H-nya sebesar minus 72 kJ.
Untuk menguraikan 11,2 liter HBr dalam kondisi STP menjadi H2 dan Br2 diperlukan kalor sebanyak. Nah, reaksi ini mau dibalik ya. Jadi kalau kita balik dulu aja, 2Br itu menjadi H2 ditambah Br2. Nah, kalau dibalik berarti delta H-nya menjadi plus 72 kJ. Nah, ini adalah kita anggap dia itu sedang menguraikan 2 mol ya. Jadi ini adalah 2 mol karena 2 HBr seperti itu. Nah, yang mau kita cari adalah 11,2 liter. Jadi kalau dalam kondisi STP, mol itu bisa kita cari sebagai volume dibagi 22,4. Jadi 11,2 dibagi 22,4 kita dapatkan 0,5 mol. Artinya kalor yang kita butuhkan adalah 0,5 per 2 dikalikan 72 seperti itu, atau kita bisa dapatkan 18 kilojoule ya. Jadi itu adalah cara menghitung perubahan entalpi dari reaksi-reaksi yang sederhana. Nah, untuk reaksi yang sudah digabungkan kita akan bahas di topik berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.